Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nasoli Salihah Ustazah? Ya, sudah siap dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, semoga kalian yang ada di rumah tetap sehat ya, dan jangan telat makannya agar bisa mengikuti pembelajaran setiap hari dengan efektif. Dan juga jangan lupa, walaupun kita belajar dengan online atau via online, semangatnya tidak boleh kendor, harus tetap fokus dan tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Tahu kan kita belajar apa? Ya, kita belajar IPS. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama agar pembelajaran kita lebih mudah untuk diserap dan menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak masih ingat kan minggu lalu IPS belajar tentang apa? Ya, minggu lalu kita belajar tentang letak geografis negara-negara ASEAN. Nah, kemarin kita juga sudah membahas ya latar belakang, tujuan, sejarah, dan negara-negara yang ada di ASEAN itu apa aja dan letak geografisnya bagaimana. Nah, lanjutannya minggu ini kita akan belajar tentang apa? Permasalahan-permasalahan yang sering atau kerap dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Nah, sekarang buka buku kalian halaman 17. Nah, di situ Ustazah akan menjelaskan tentang masalah sosial yang kerap dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Oke, anak-anak solih dan solihah, kita sudah tahu ya bahwa di negara-negara ASEAN itu memiliki tujuan serta latar belakang yang sama sehingga mereka membentuk ASEAN ini. Jadi karena mempunyai tujuan dan latar belakang yang sama sehingga kebanyakan permasalahan yang dihadapi pun sama. Jadi mari kita bahas bersama. Yang pertama, masalah sosial di negara-negara ASEAN. Ya, yang pertama kita membahas terkait kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kemiskinan ini merupakan penyebab dari masalah sosial yang lain. Jadi ketika seseorang itu miskin atau tidak dapat memenuhi kehidupannya, maka dia akan dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Misalnya mereka merampok, mereka mencuri, atau mereka menipu. Nah, jadi memang kemiskinan ini bisa menjadi pangkal dari permasalahan yang lainnya. Nah, kemiskinan ini juga dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Laos, dan juga Kamboja dan Vietnam. Jadi memang kemiskinan ini merupakan pangkal dari masalah-masalah sosial yang lain, dan tentunya ini merupakan tanggung jawab dari negara yang harusnya bertanggung jawab penuh terhadap masyarakatnya. Bagaimana masyarakatnya harus hidup layak dan terpenuhi kebutuhannya. Contoh misalnya negara menyiapkan lapangan pekerjaan agar mengurangi tingkat kemiskinan oleh rakyatnya. Nah, kemudian yang kedua ialah kriminalitas. Nah, kriminalitas ini adalah tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain. Nah, di kriminalitas ini sebenarnya tidak hanya di negara berkembang saja yang mengalami, tetapi negara maju seperti Malaysia, Singapura, atau negara-negara lainnya pun juga merasakan hal yang sama. Tetapi memang mayoritas tindak kriminalitas yang ada di negara berkembang itu lebih banyak dibanding dengan negara-negara maju. Nah, jadi memang tindak kriminalitas ini merupakan ancaman atau juga wabah yang berbahaya bagi negara-negara. Yang selanjutnya ialah pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup. Ya, masalah kerusakan lingkungan hidup yang dihadapi negara-negara ASEAN itu antara lain pencemaran lingkungan udara, air, dan tanah, kebakaran dan kerusakan hutan, serta kerusakan lahan. Kalau kalian lihat dari gambar yang Ustazah tampilkan ini, banyak sekali ya efek buruk yang diakibatkan apabila kita tidak bisa menjaga lingkungan kita atau lingkungan hidup kita. Apabila kita membuang sampah sembarangan,
membuang sampah ke laut atau ke sungai, ya pada akhirnya akan merusak ekosistem air yang ada di air. Contohnya seperti ini, air tidak bisa dipakai, kemudian ikan-ikan yang ada di air pun akan mati karena banyaknya sampah. Kemudian jika kita menebang pohon sembarangan, otomatis akan menyebabkan tanah longsor, kemudian banjir dan sebagainya. Jadi memang kerusakan lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN ini sangat banyak, dan itu diakibatkan oleh tidak adanya tanggung jawab antar masyarakatnya. Ya, selanjutnya ialah kepadatan penduduk yang tinggi. Penduduk yang semakin padat berarti kebutuhan pangan juga akan meningkat. Salah satu akibat dari kepadatan penduduk ini, pengalihan fungsi pertanian yang tadinya untuk ladang menanam menjadi pemukiman, perumahan, dan sarana lain. Jadi bisa dibayangkan ya anak-anak, ketika penduduknya padat, otomatis kita membutuhkan tempat tinggal yang lebih banyak juga. Nah, ini bisa mengakibatkan pengalihan fungsi pertanian yang tadinya lahan kosong itu bisa dijadikan ladang menanam, akhirnya dijadikan pemukiman. Dan ada beberapa juga efek yang disebabkan oleh kepadatan penduduk. Yang pertama, jika terhadap lingkungan, maka kebutuhan air bersih juga harus meningkat. Sedangkan banyak sekali kita tahu di beberapa daerah itu banyak kekurangan air bersih, dan ketika penduduknya semakin meningkat, polusi udara pun juga bisa tidak baik karena hampir setiap keluarga memiliki sepeda motor, dan kebutuhan itu akan semakin meningkat, jalanan akan semakin macet, polusi udara meningkat, dan masih banyak lagi. Kemudian terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan dasar yang sangat penting kan bagi suatu negara, dan semakin bagus pendidikan suatu negara bisa mendorong negara tersebut maju. Nah, jika kepadatan penduduk tidak dapat ditanggulangi dengan baik, maka sarana prasarana pendidikan semakin kecil. Nah, itulah kenapa jika penduduknya semakin padat dan jika tidak ada fasilitas pendidikan yang baik untuk anak-anak tersebut sekolah, maka nanti produktivitas bekerja akan menurun. Tadi ya anak-anak, pembahasan tentang masalah yang sering atau kerap terjadi di negara ASEAN. Jadi memang ada beberapa masalah yang sebenarnya tidak hanya di negara ASEAN saja yang mengalami hal tersebut, seperti tadi kriminalitas. Nah, jadi di kriminalitas pun negara maju juga bisa merasakan atau menghadapi permasalahan tersebut. Tetapi memang mayoritas permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas tadi lebih banyak dihadapi di negara berkembang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sikap waspada kita terhadap masalah sosial di negara-negara ASEAN. Nah, supaya kita tahu sikap kita yang harusnya kita lakukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan itu harusnya seperti apa aja, mari kita bahas bersama. Ya, yang pertama ialah menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat. Yang tadi sudah Ustazah bahas bahwa pengangguran dapat menyebabkan tingkat kriminalitas menjadi lebih tinggi. Kemudian juga ketika masyarakat itu tidak mempunyai uang, maka akan mendorong masyarakat tersebut untuk melakukan tindak kriminal dan bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan bagi keluarganya. Nah, jadi salah satu solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah terkait permasalahan kriminalitas yaitu memberikan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, memberikan wadah bagi masyarakat untuk berkreasi, entah itu lapangan pekerjaan atau modal untuk melakukan sebuah usaha. Jadi memang ketika masyarakatnya disejahterakan, maka otomatis tindak kriminal bisa diminimalisir. Kemudian yang selanjutnya melaksanakan pemerataan pembangunan hingga ke daerah pelosok. Jadi ketika daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia ini semua diberikan pemerataan terkait infrastruktur. Nah, infrastruktur ini bisa dari distribusi
produksi energi, listrik, komunikasi, sinyal gitu kan, transportasi, kemudian bangunan, pengelolaan limbah, pendidikan dan sebagainya, maka masyarakatnya akan sejahtera gitu. Dan ketika masyarakat sejahtera, maka masalah-masalah yang dihadapi oleh negara pun akan semakin kecil. Jadi memang kesejahteraan suatu negara atau kemajuan suatu negara itu dipengaruhi oleh kesejahteraan masyarakatnya. Apabila masyarakatnya merasa sudah sejahtera gitu ya, pasti suatu negara itu bisa dikatakan maju karena akan berkurang permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang selanjutnya menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai secara merata. Nah, anak-anak kita itu harus bersyukur ya karena kita berada dan bersekolah di tempat yang Masya Allah, yang fasilitasnya memadai sekali. Kalau kalian lihat di internet atau di sekeliling kalian, masih banyak sekolah-sekolah yang fasilitasnya itu sangat miris, sangat menyedihkan gitu, karena contoh seperti di gambar saja, plafon atapnya sudah bolong-bolong, mejanya banyak coretan, dindingnya aja tidak rapi, tidak bersih seperti yang di kelas kita. Jadi kita tuh harus banyak bersyukur dan harus lebih semangat belajarnya, karena ternyata di luar sana masih banyak anak-anak yang tidak seberuntung kita. Nah, jadi menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai secara merata ini dapat menjadikan solusi agar tingkat kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di negara-negara ASEAN itu dapat berkembang dengan baik. Yang selanjutnya ialah penyediaan sarana kesehatan dengan peralatan yang memadai. Ya, di negara ASEAN atau tidak usah jauh-jauh, di negara kita saja di Indonesia masih banyak rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai, sehingga ketika masyarakatnya sakit, masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan serta sikap cepat tanggap dari rumah sakit atau dari dokter-dokternya karena memiliki keterbatasan gitu. Belum lagi dengan biaya rumah sakit yang luar biasa, sehingga masyarakat semakin tercekik. Jadi mereka kesulitan untuk mendapatkan layanan yang baik karena itu tadi pemerintah masih kurang memberikan sarana kesehatan dan peralatan yang memadai. Jadi memang fasilitas yang baik yang diberikan oleh pihak rumah sakit itu dapat menjadi cerminan seberapa baik pemerintah mengurus negaranya. Ya, selanjutnya menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Jadi memang ya anak-anak, ketika pemerintah itu memberikan fasilitas keamanan kepada masyarakatnya, maka masyarakat akan merasa tenang, merasa nyaman. Mereka tidak akan was-was. Berbeda dengan kita sekarang, kita ke pasar was-was dengan helm, takut helmnya diambil orang. Kita mau naruh barang belanjaan di motor, was-was, takut diambil orang. Penuh dengan kewas-wasan dan ketakutan serta kekhawatiran jika barang-barang kita hilang. Karena apa? Kurangnya keamanan yang ketat. Sehingga memang menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat itu sangat penting. Ya, kemudian membuat ruang terbuka hijau yang bersih dan aman. Dengan adanya ruang terbuka hijau yang bersih dan aman ini dapat menjadikan tempat rekreasi yang aman, yang nyaman, serta menjadi paru-paru bagi kota tersebut. Jadi memang kotanya akan bersih, nyaman, dan masyarakatnya juga enak. Kalau misalnya mau rekreasi nggak akan jauh-jauh, dan mereka ada tempat untuk bersantai, meluangkan banyak waktu di sana, berkreasi, kreativitasnya juga bukan bertambah karena difasilitasi oleh pemerintah atau negara, sehingga memang membuat ruang terbuka hijau yang bersih dan aman banyak sekali positifnya. Contoh saja di Surabaya ada taman namanya Taman Bungkul. Nah, di sana merupakan taman yang sudah dapat penghargaan ya oleh negara ASEAN karena tamannya luar biasa bagus sekali dan banyak fungsinya. Jadi olahraga bisa di sana, rekreasi juga bisa, kuliner juga bisa, kemudian
tempat untuk beribadah juga ada. Ya, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Semoga bisa dipahami ya nak. Ustazah akan berikan tugas agar Ustazah tahu seberapa paham kalian dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jangan lupa di rumah tetap dibaca, direview kembali, disimak kembali penjelasan Ustazah agar betul-betul paham dan